Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan kami di channel Gunawan Teknik 56. Berikut kami ingin menyampaikan cara operasional mesin es batu. Jadi sebelum mulai produksi es batu atau es loli, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mendinginkan air garam terlebih dahulu. Hal ini dilakukan hanya untuk pertama kali waktu akan mulai produksi ya. Untuk produksi selanjutnya tidak perlu didinginkan, produk bisa langsung dimasukkan ke dalam mesin. Untuk produksi es loli, air garam harus didinginkan sampai suhu di minus 20 derajat Celcius. Sedangkan untuk es batu cukup sampai di minus 15 atau minus 12 derajat Celcius saja, dengan tujuan agar kerja dari kompresor tidak terlalu berat dan proses pembekuan jadi lebih cepat. Pada saat mendinginkan air garam, selain kompresor dalam kondisi on, agitator harus dalam kondisi on juga ya teman-teman. Nah, sebelum kita memasukkan produk seperti es batu atau molding es loli, pastikan agitator dimatikan terlebih dahulu agar penyusunan es batu atau molding es loli lebih mudah dan tidak terbawa arus air garam. Nah, sini sekarang kita mau coba masukin es kantong ya. Pada saat proses pembekuan, cooler box atau brenteng ini harus ditutup ya, agar hawa dingin tidak keluar. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Khusus untuk produksi es batu atau es potong, jika tidak menggunakan penindis es seperti ini, maka es yang tidak terendam air garam wajib dirotasi atau dibolak-balik tiap jamnya ya, dengan tujuan agar es batu cepat matang. Tetapi jika menggunakan penindis seperti ini, diamkan saja karena seluruh permukaan es batu terendam sempurna. Nah, ini kita coba simulasikan untuk rotasi esnya. Nah, ini kalau dengan penindis matangnya lebih cepat juga ya, karena semua bagian itu terendam, tidak ada yang timbul dia. Nah, ini sudah dibalik semua. Nah, ini kita pasang lagi penindisnya. Nah, jangan lupa dikasih pemberat lagi. Nah, pemberat boleh apa saja ya, yang penting berat. Ini kita menggunakan paving ya, intinya itu es benar-benar tenggelam dia. Nah, oke, ini sudah kita tutup kembali. Oke. Kemudian saat panen, agitator dimatikan lagi supaya pengambilan es lebih mudah. Untuk suhu panen ini tidak ada patokannya ya teman-teman, karena ditentukan oleh kualitas plastik yang akan kita gunakan. Jika plastik tipis maka minus 7 ataupun minus 9 sudah harus kita panen agar tidak banyak bocor, dan kita lanjut matangkan di freezer box. Tetapi jika plastik kita lebih tebal, maka kita bisa panen di minus 12 agar es batu matang sempurna dan siap jual atau simpan di freezer box. Dan waktu panen, es batu bungkus ini wajib dibilas dengan air tawar seperti ini, agar sisa-sisa air garam di permukaan plastik luntur. Karena jika masih ada sisa air garam, maka es batu yang kita simpan di dalam freezer box akan membuat korosi dinding dari freezer box, ataupun air garam akan masuk ke dalam minuman yang akan kita konsumsi, dan pastinya akan berubah dari rasa minuman tersebut. Nah,
Setelah panen, kita bisa lanjut untuk produksi berikutnya. Kita tidak perlu mendinginkan air garam lagi. Cukup masukkan produk ke dalam cooler box karena suhu sudah minus. Biasanya proses pendinginan air garam ini hanya dilakukan sekali di awal pada saat akan mulai proses produksi, misalnya di pagi hari ataupun subuh sebelum mulai bekerja. Nah, itulah cara mudah mengoperasikan mesin es batu Gunawan Teknik 56. Lebih cepat, lebih efisien, dan siap produksi seharian penuh.